Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk materi tentang konseling. Sesuai dengan yang sebelumnya, ini sebatas sebagai pengantar saja gitu ya. Nanti teman-teman bisa lengkapi dan pahami dengan membaca materi yang sudah saya berikan di e-learning. Oke. Kalau misalnya kita bicara konseling, ini mungkin teman-teman harus juga paham mengenai perbedaan antara bimbingan dan konseling. Oke, untuk flashback saja. Kalau bimbingan itu berfungsi untuk pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Sedangkan fungsi konseling itu adalah kuratif, gitu ya. Jadi kalau kita ambil definisi secara umum, bahwa proses bantuan kepada individu yang tidak bermasalah, gitu ya, agar mendapat pemahaman mengenai diri dan lingkungannya. Itu definisi dari bimbingan. Sedangkan dari konseling itu adalah proses yang dilakukan oleh ahli secara face to face gitu ya, untuk membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. Nah, dari sini kita sudah bisa memahami bahwa kalau proses bimbingan itu dilakukan sebagai upaya agar seorang individu itu tercegah atau tidak terkena masalah, atau sesuatu yang sudah baik yang ada di individu tersebut bisa menjadi lebih baik dan tetap terpelihara dengan baik gitu ya. Tetapi tidak ada kalanya semua proses yang sudah dilakukan oleh kita sebagai guru tetap pada akhirnya ada kalanya gitu ya, siswa itu terkena masalah. Nah, ketika sudah terkena masalah, maka layanan yang harus kita berikan adalah layanan konseling. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengikuti ahli, apa sih definisi konseling? Menurut Gibson and Mitchell, individual counseling is a one-to-one relationship involving a trained counselor and focuses on some aspect of a client adjustment, developmental, or decision-making needs. This process provides a relationship and communication base from which the client can develop understanding, explore possibilities, and initiate change. Konseling perorangan sangat menjaga kerahasiaan klien. Konseling perorangan akan membuat hubungan akrab antara klien dan konselor. Konseling perorangan sebagai proses pembelajaran klien. Konseling perorangan adalah sebuah proses terapeutik. Kalau dari definisi ini kita bisa melihat bahwa proses konseling adalah proses yang sangat personal gitu ya. Itu yang terjadi antara hubungan antara klien dan konselor, kemudian merupakan suatu proses pembelajaran. Dalam artian si klien ini bagaimana bisa belajar untuk menemukan alternatif untuk memecahkan masalahnya gitu ya, dan ini sebuah proses terapeutik gitu. Kita juga bisa lihat dari definisi Rogers, itu counseling is a series of direct contact with the individual which aim to offer him assistance in changing his attitude and behavior. Kalau terjemahannya, counseling adalah serangkaian kontak atau hubungan bantuan langsung dengan individu dengan tujuan memberikan bantuan kepadanya dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Nah, dalam pengertian ini, sekali lagi, counseling itu merupakan proses bantuan, tapi bukan dalam artian dia akan memberikan solusi, bukan. Karena konsep dari konseling adalah memberikan bantuan agar individu dalam hal ini klien bisa menemukan cara gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya. Siapa yang akan menyelesaikan? Si individu itu sendiri. Klien itu, konselor itu bertugas atau berfungsi untuk membantu mengarahkan. Gitu. Nah, definisi-definisi konseling sangat banyak gitu ya.
Tapi secara umum ya kita bisa menafsirkan bahwa proses konseling adalah proses tatap muka. Tatap muka itu sekarang bisa langsung atau tidak langsung, dalam artian bisa face to face secara langsung atau melalui media tertentu, misalnya Zoom atau handphone atau yang lain gitu ya, yang mungkin saya menggunakan video call gitu, yang dilakukan oleh ahli kepada individu atau sekelompok individu. Artinya bisa individu atau sekelompok individu yang bermasalah. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah adanya proses bantuan dari ahli kepada individu yang menjadi kliennya, gitu ya. Dalam konteks individu itu mengalami masalah atau sekelompok individu itu mengalami masalah, sehingga individu itu bisa menemukan alternatif pemecahan masalah. Sekali lagi, membantu klien dalam hal ini individu untuk menemukan alternatif pemecahan masalah, bukan memberikan solusi gitu ya. Oke, konseling itu ada beberapa ciri. Yang pertama, interaksi. Ini yang tadi disebutkan bahwa interaksi itu bisa terjadi secara langsung, face to face, dalam artian kontak tatap muka, atau dengan menggunakan tatap maya gitu ya, dengan media tertentu misalnya komputer, handphone gitu kan. Nah, artinya ciri yang pertama adanya interaksi. Yang kedua, kegiatan profesional. Nah, ini konseling hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang sudah memiliki pengetahuan pendidikan mengenai konseling. Artinya, kalau orang itu bukan merupakan individu yang sudah menerima pendidikan, pelatihan, pengetahuan mengenai konseling, maka dia tidak, atau bisa dibilang bukan seorang yang profesional. Kemudian, konseling adalah proses untuk mengentaskan masalah. Nah, artinya kalau tadi di awal saya bilang bahwa bimbingan itu proses untuk mencegah seseorang masuk masalah, maka konseling adalah proses untuk mengentaskan masalah. Artinya apa? Individu bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang keempat, adanya penggunaan metode atau teknik. Nanti ini dalam proses konseling banyak model konseling gitu ya. Dalam setiap model itu juga banyak metode dan teknik. Sehingga dalam proses konseling itu bukan hanya proses sekedar berbicara atau mungkin orang awam bilangnya hanya curhat gitu ya. Tapi itu sudah menggunakan metode-metode yang disesuaikan dengan masalahnya. Jadi setiap masalah, sumber masalah itu nanti diselesaikan dengan model yang mana yang paling cocok. Walaupun dalam aplikasi tidak ada yang benar-benar dalam satu proses itu hanya menggunakan satu teknik atau satu model. Oke. Tujuannya itu membantu klien menyelesaikan masalah sendiri. Nah, ini ya, itu konsep dari konseling. Jadi, membantu klien mampu menyelesaikan masalah sendiri. Si konselor bukan sebagai orang yang memberikan solusi atas masalah klien, bukan. Dia sebatas untuk membantu klien agar mampu menyelesaikan masalahnya. Gimana caranya? Yang pertama, membantu klien mengenali dan meredakan perasaan klien yang negatif. Nah, ini kadang-kadang kan kalau kita lagi punya masalah, kita suka bingung dengan apa yang kita rasakan gitu ya, dan kita nggak tahu bagaimana kita meredakan perasaan kita. Yang ada marah, emosi, dan sebagainya gitu ya. Yang kedua, membantu klien memahami diri sendiri dan mengenai situasi masalah yang dialami. Kalau ada orang yang suka bilang, bete, ketika ditanya bete, nggak tahu kenapa gue bete, atau gue nggak tahu apa yang menjadi sebab dari masalah gue. Nah, itu kalau konselor berusaha untuk membantu gimana caranya supaya klien itu mengenali atau memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, membantu klien mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, setelah
proses konseling berjalan, biasanya konselor itu akan membantu klien untuk menemukan alternatif-alternatif dari atau untuk menyelesaikan permasalahannya. Alternatif itu digali dari si klien, kemudian nanti di ujungnya itu si klien sendiri yang akan memilih alternatif mana yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi sekali lagi, tujuan dari proses konseling itu untuk membantu klien mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan alternatif yang paling sedikit minusnya, paling banyak plusnya. Nah, kemudian yang terakhir membantu klien melaksanakan keputusannya. Apabila klien sudah menemukan alternatif, maka yang harus kita pastikan adalah eksekusinya bagaimana nih. Nah, jangan sampai nanti si klien sudah mampu menemukan solusinya, tapi tidak mampu melaksanakan apa yang sudah diputuskannya. Jadi, tugas kita sebagai konselor adalah membantu klien melaksanakan keputusannya berdasarkan hasil dari konseling yang sudah kita lakukan bersama. Oke, untuk menjadi konselor sebenarnya banyak kemampuan, tapi saya hanya mengambil 3 kemampuan dasar yang harus dimiliki gitu ya oleh konselor dalam hubungannya dengan konseling. Ini menurut Rogers. Pertama, kongruensi. Di sini seorang konselor yang efektif mampu membedakan individu yang menunjukkan dirinya secara sesungguhnya, yang mengatakan apa yang ingin dikatakan, dan ada keselarasan antara apa yang dirasakan dan dimunculkan dalam ekspresi. Artinya kongruensi itu kita harus mampu membedakan gitu ya. Ini ada nggak kesesuaian antara apa yang diucapkan dan ekspresinya. Jadi kita harus mampu gitu menemukan keselarasan. Oke, yang kedua, empati. Empati itu kemampuan seorang konselor untuk mengetahui dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh konseling. Ibaratnya, kalau mudahnya dengan pemahaman empati adalah kita bisa memposisikan diri kita pada posisi klien kita pada saat itu. Kalau saya yang ngalamin kejadian itu gimana ya rasanya? Nah, itu empati. Ya, jadi bukan sebatas kasihan. Kalau kasihan itu simpati. Kemudian yang terakhir adalah perhatian secara positif tanpa syarat atau unconditional positive regard. Seorang konselor dapat menerima bahwa konselor yang dihadapi memiliki nilai-nilai yang berbeda dari yang dimiliki oleh konselor. Artinya, ketika kita berproses atau melakukan proses konseling, kita harus bisa menerima perbedaan nilai. Dalam artian, bisa juga sara gitu ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi, kita tidak melihat nilai apa yang dia bawa. Kalaupun nilai itu berbeda atau sama, atau berbeda sama sekali dengan kita sebagai konselor harus tetap dapat menerima dia tanpa harus memilih-milih mana yang saya pilih untuk menjadi klien saya. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk sementara saya pikir ini saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman bisa membaca juga dari sumber-sumber yang lain atau sumber yang sudah saya masukkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.